Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada nur. Semoga solawat dan keselamatan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah dan membawa manusia ke jalan kesempurnaan hidup, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya seluruhnya. Peristiwa kelahiran Dajjal. Dajjal ialah makhluk yang sangat besar, tinggi bahkan saking tingginya ada yang mengatakan bahwa makhluk ini sampai menjulang ke langit. Mempunyai mata satu dan dalam keningnya ada tulisan kafir dengan menggunakan bahasa Arab dan akan muncul ketika hari kiamat, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kalian perbincangkan? Kami menjawab, kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat. Beliau berkata, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian lihat sebelumnya 10 tanda. Hadis riwayat Muslim 2901. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa tanda-tanda hari kiamat datang adalah salah satunya adanya Dajjal. Namun bagaimana sebenarnya sejarah kelahiran Dajjal? Silsilah keluarga Dajjal. Ibu dan ayah Dajjal adalah penyembah berhala. Postur yang dimiliki ayah Dajjal adalah berbadan tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung, sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang dan memiliki payudara yang besar. Mereka adalah keturunan Yahujah yang telah menikah selama 30 tahun tetapi belum dikaruniai seorang anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya, bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur tetapi hatinya tetap terjaga. Berhala yang mereka sembah berupa patung sapi betina. Namun bagaimana mungkin patung tersebut mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan anak laki-laki seperti yang disebutkan dalam hadits tersebut. Diceritakan pada suatu malam, kedua suami istri ini seolah-olah mendengar dari suara patung sapi yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung tersebut memberitahukan kepada mereka bahwa sang patung telah meridai mereka dan berkehendak memberikan mereka seorang anak. Sesungguhnya jin dan setan dapat melihat hal gaib tapi tidak dengan manusia. Jin dan setan dapat melihat apa yang ada dalam jasad manusia seakan-akan kedua mata mereka adalah sinar X sehingga dapat melihat kandungan sejak awal. Namun jin dan setan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Mereka juga tidak tahu apakah janin itu laki-laki atau perempuan. Namun, jin dan setan mengetahui keinginan sepasang suami istri itu yang menginginkan seorang anak laki-laki. Karena itu mereka memperdaya kedua manusia penyembah berhala itu seakan-akan mereka yang memberikan karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah yang diperbuat setan. Nauzubillah min zalik. Lahirnya Dajjal membawa kesengsaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan umat manusia. Dapat dibuktikan bahwa dalam manuskrip tersebut tertulis, karena anaknya sejak lahir diam saja dan tidak bergerak dan tidak menangis sebagaimana layaknya bayi, maka ibunya tidak dapat menyusuinya, sehingga ibunya terkena penyakit keracunan akibat tertahannya air susu, sehingga menyebabkan kematiannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut membuktikan bahwa Dajjal telah membawa kesengsaraan bagi ibunya. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan tersebut, sang ayah pun juga merasa demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira selama 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam anak itu bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ia mencoba memahami apa yang terjadi. Kemudian ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Maka dihadapkannyalah ayah Dajjal kepada hakim kota, dan dipaksanya untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Karena itu ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi tersebut. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa.
Sementara Dajjal ambil oleh hakim kota dan dirawat dalam istana. Dalam menghadapi siksa di dalam penjara, rupanya ayah Dajjal tidak kuat lagi, maka terpaksa ia mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku ayah Dajjal itu diusir, maka tinggallah ia sebatang kara, karena anaknya telah disita oleh tuan hakim kota. Dalam keterasingannya itu, maka meninggallah ayah Dajjal dalam penderitaannya. Namun semua riwayat ini tidak sahih. Lantas kewajiban kita sebagai umat muslim adalah menetapkan perkara gaib berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, penduduk itu dilanda bencana dalam kegelapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memusnahkan negeri itu, dan Ia memerintahkan Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di suatu lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami oleh Dajjal dikenal dengan nama Jazirah At-Tuban, Ar-Rahib wa Ad-Dabah Al-Halba, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang telah menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jasasah. Pulau itu berukuran kecil, bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dan Dajjal sepanjang hari sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai Jibril, anak itu adalah hambaku. Tetapi di akhir zaman ia akan mengaku sebagai Tuhan yang disembah di muka bumi. Aku akan mengutus hambaku yang lain untuk menyiksanya dengan siksaan pedih dan akan membunuhnya pada suatu saat tertentu yang tidak akan diingkari oleh hambaku." Orang tersebut adalah seorang nabi yang diutus pada suatu masa dan ia menjadi wali tanpa wahyu pada menjelang akhir zaman. Hadis riwayat Alim Haidar bin Arif Billah, Abdullah bin Salam bin Syar. Lalu setelah Dajjal dilahirkan, berapa lamakah dia akan hidup? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia akan tinggal selama 40 hari. Hari yang pertama seperti setahun dan hari berikutnya seperti sebulan dan hari ketiga seperti seminggu. Kemudian hari yang masih tinggal lagi adalah sama seperti hari yang biasa. Wallahu a'lam bishawab. Dari pembahasan ini kita telah mengetahui bagaimana asal-muasal Dajjal berasal. Sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang mengetahui kepastian kapan datangnya hari kiamat, termasuk di dalamnya, kapan Dajjal akan turun ke muka bumi dan mengaku sebagai nabi. Sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui maha segalanya. Syahida.com, sumber berita Islami masa kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.